Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang mungkin pernah mendengar tentang ajaran Sikhisme atau ajaran Sikh. Asumsi kebanyakan orang, Sikhisme lahir dari perpaduan Islam dan Hindu. Agama yang berasal dari Punjab, India itu diketahui telah ada di Indonesia dan diperkirakan memiliki pengikut sebanyak 10 hingga 15 ribu orang. Namun apakah benar Sikh ini merupakan perpaduan ajaran Islam dan Hindu? Menurut pemuka agama Sikh, Prem Singh, ajaran yang dibawa Guru Nanak Dev itu tidak beririsan dengan Hindu dan Islam. Meskipun dia mengakui ada sejumlah ritual dan nilai yang terinspirasi dari dua agama tersebut. Nah, supaya Muslim tidak salah masuk ke tempat peribadatan mereka dan memahami apa sih agama Syekh itu, yuk simak ulasannya berikut ini. 1. Sudah ada 11 rumah ibadah di Indonesia. Adapun rumah ibadahnya disebut Gurdwara, yang berarti jalan menuju Tuhan. Arsitekturnya serupa dengan masjid karena memiliki kubah. Setiap minggunya mereka melakukan ibadah berupa nyanyian dan doa bersama. Di samping itu mereka juga memiliki ibadah harian yang dilakukan sebanyak 3 kali. Saat bangun tidur di waktu subuh, saat terbenamnya matahari, dan sebelum tidur. Untuk rumah ibadah saat ini jumlahnya ada 11 yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk administrasinya, Gurdwara tercatat dalam Dijen Binmas Hindu, Kementerian Agama. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan Gurdwara tidak pernah bermasalah. Selain itu, Gurdwara juga dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan keagamaan bagi anak-anak. 2. Percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama Sikh pertama kali muncul di Punjab, India Utara pada tahun 1469. Ada 10 sosok yang dianggap sebagai nabi dengan sebutan guru di bagian awal namanya. Nabi yang terakhir, Guru Gobind Singh, meninggal dunia pada 7 Oktober 1708. Esensi Sikhisme adalah percaya terhadap keesaan Tuhan. Di mana Tuhan berada, Sikhisme meyakini Tuhan ada pada setiap ciptaannya, termasuk di dalam diri manusia. Pernyataan itu serupa dengan hadis yang menjadi landasan kelompok tasawuf atau penganutnya disebut sufi dalam Islam, yaitu barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Tiga, muncul sebagai bentuk protes atas penyelewengan nilai di India. Kemunculan Sikhisme berawal dari degradasi moral yang terjadi di India. Kala itu banyak pemimpin yang tidak amanah serta pemuka agama yang melakukan penyelewengan. Jabatan dan kepercayaan yang mereka emban dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Teologi Sikhisme yang paling utama adalah kesetaraan derajat. Oleh sebab itu, kritik fundamental ajaran ini terhadap Hindu adalah sistem kasta yang membedakan manusia berdasarkan keturunannya. Perkara ini pula menjadikan Sikhisme mendapat perhatian banyak orang karena nilai-nilainya yang saat itu membela masyarakat tertindas. 4. Sikhisme masuk ke Indonesia pada awal abad ke-19. Sikhisme masuk Indonesia pada awal abad ke-19 ada 3 jalur utamanya. Pertama, jalur perdagangan yang kebanyakan masuk dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua, jalur imigran. Ada yang masuk dari Tanjung Priuk dan pelabuhan di Sumatera. Terakhir, dibawa pasukan Inggris sebagai tentara. 5. Merawat rambut dan turban adalah identitas penganut Sikhisme. Para penganut Sikhisme dituntut untuk mengenakan turban, kain atau sorban yang menutupi kepala dan selalu merapikan rambut. Saking esensialnya, Prem berharap pemerintah mempertimbangkan supaya umat Sikh diberikan keringanan dalam penggunaan turban untuk setiap urusan administrasi. Lebih lanjut, baru pemerintah daerah dan kepolisian di Medan saja yang mengizinkan penganut Sikh menggunakan turban ketika mengendarai sepeda motor. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.